Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin. Kita bertemu lagi dengan Pak Ahdan di kelas 4 ini. Di tahun lalu Pak Ahdan mengajar kalian di materi akidah akhlak kelas 3. Sekarang di kelas 4, kalian sekarang udah kelas 4, bertemu lagi dengan Pak Ahdan di materi yang sama, akidah akhlak. Di kesempatan pertama ini, di pertemuan pertama, di minggu yang lalu kita libur, ya, libur acara Idul Kurban, penyembelihan korban di sekolah. Di kesempatan ini kita belajar akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah. Mungkin pada pertemuan ini, ya, ini Pak Ahdan menggunakan buku digital yang karangan Kemenak. Ada buku yang lain dari 3 Serangkai, ada penerbit dari Yudhistira. Ya, yang kalian lihat ini, di layar, ini adalah dari buku yang digital, yang dari karangan Kemenak. Pembelajaran pertama yang kita pelajari adalah akidah akhlak dengan kompetensi dasar memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Ini pengetahuannya. Keterampilannya mempraktikkan contoh penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya, berarti dari 2 KD ini, KD pengetahuan dan keterampilan, di pengetahuannya memahami kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Tentunya kalian pernah menerima materi Subhanallah di kelas 2. Kelas 2 kalian sudah menerima materi Subhanallah. Di sini Pak Ahdan akan mengulang lagi. Otomatis mengulang materi lagi. Kalimat Subhanallah. Ya. Di materi saat ini. Ya. Peta konsepnya itu kalimat thayyibah, Subhanallah, Masya Allah. Nah, ini nanti kita pelajarinya pengertian Subhanallah, waktu mengucapkannya, dan hikmah apabila kita membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Ya. Kalimat thayyibah Subhanallah. Ya. Pada pertemuan pertama kita bahas Subhanallah dulu. Baru kedua nanti Masya Allah sama Allahu Akbar bersamaan. Ya. Sebelumnya marilah kita amati gambar berikut ini. Ya. Gambar ini. Ya. Kira-kira gambar ini adalah gambar petir, badai petir. Petir yang ketika akan turun hujan terjadi adanya petir, ya. Ada beberapa tempat memang ada badai petir. Ada di daerah tertentu yang sering petir terus. Ya. Paling banyak petir. Apabila kalian mendengar suara petir ini, kalian mengucapkan apa? Anak-anak pintar mengucapkan Subhanallah. Kenapa kita mengucapkan Subhanallah? Kita takjub dengan kita mengucapkan karena keagungan Allah ini, ya.
Subhanallah. Nanti ada dikit persamaan antara tim subhanallah dan masya Allah nanti ya. Tapi ada sedikit perbedaannya. Ya. Sekarang pengertiannya, subhanallah itu apa? Di kelas 2 yang lalu kalian udah tahu subhanallah itu apa? Artinya pinter. Subhanallah artinya maha suci Allah. Ya. Ini secara bahasanya maha suci Allah. Subhanallah merupakan pengungkapan menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Ya. Suatu saat di zaman Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, ya, ketika itu menyebut orang Arab yang mendapati orang Arab yang mereka yang tidak inginkan dan tidak berkeinginan untuk mengagukan Allah, maka mengucapkan subhan, ya, karena tidak berkeinginan tidak mengagungkan Allah, cukup mengucapkan subhan, maha suci. Nah, tapi Allah subhanallahnya Allahnya tidak diikutkan karena dia bukan belum mengetahui ajaran Islam. Itu cukup. Jadi ketika seorang menyaksikan, mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, mengucapkan subhanallah. Tujuannya untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungan. Ya. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat bacaan tasbih. Ya. Bacaan tasbih. Ungkapan bacaan tasbih. Gitu. Kalimat tasbih ungkapan untuk memuji Allah. Sekarang di dalam surat Ad-Jum'ah di ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusus salamul azizil hakim. Ya. Yang artinya apa yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah, dan yang pada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan lagi bijaksana. Surat Jum'ah. Ya, demikian. Sekarang kapan mengucapkannya kalimat thayyibah subhanallah itu? Mengucapkan kalimat subhanallah diucapkan ketika mengingatkan imam sholat yang lupa. Itu bagi jamaah laki-laki. Ya. Bagi jamaah laki-laki. Jamaah sholat laki-laki. Ya. Itu mengingatkan pada imam sholat yang lupa. Ya. Khusus bagi makmum laki-laki. Demikian juga mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan. Terus pengucapan lain selain dari itu, ketika melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan Allah. Berikutnya, merasakan kebesaran dan kekuasaan yang dimiliki Allah. Ketiganya mengagumi sesuatu yang
baru dan dilihat aneh. D. Ya. Merasa heran terhadap sikap seseorang. Umpamanya sikap seseorang anak yang sangat nakal. Sangat aneh tindak. Kita ucapkan contoh. Nah, terus terhadap terhadap sikap seseorang, peristiwa besar, yang tetapi bukan bentuk kekaguman, merasakan kenikmatan yang diberikan Allah. Ada lagi ketika sholat fardu, setelah selesai sholat fardu itu berzikir membaca subhanallahnya berapa kan anak? 33 kali. Ya, 33 kali kita membaca bacaan zikir. Ada suatu contoh, kalian sedang bertamasya ke pinggir pantai, berrekreasi ke pantai. Di pantai itu melihat, menikmati suasana laut yang menenangkan dan lautnya sangat indah, sangat elok, ya. Bertiup angin sepoi-sepoi. Dengan rasa gumam, ya, maka kagum dengan keindahan alam terciptaan Allah tersebut, kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Ya. Dengan sering kita mengucapkan subhanallah di kalimat tasbih akan mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keimanan kepada Allah, menambah pahala, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ingat, di sini perbuatan syirik bukan sirik, ya. Kalau SIRIK itu maknanya lain. Tapi kalau syirik SYI, ya, itu perbuatan syirik, itu menyekutukan Allah, ya, bukan sirik, ya. Sekarang kalau subhanallah itu merupakan suatu kalimat yang ringan diucapkan. Kalau dalam riwayat Bukhari, nah, ada dua kalimat yang ringan diucapkan dan ringan diucapkan di lidah dan bisa memberatkan timbangan, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Jadi baca subhanallah, kalau kita rajin, ya, sering kita baca subhanallah, maka kita akan ringan timbangannya di akhirat, ya, gitu. Sekarang hikmahnya apa kalau kita sering baca subhanallah? Tadi kan bisa menghindarkan dari perbuatan syirik, ya. Kalau kita membiasakan membaca kalimat subhanallah, ya, terhindar dari perbuatan syirik. Selain itu, hikmahnya mengucapkan subhanallah, yang pertama mendapat pahala dari Allah. Kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ketiga, semakin dicintai oleh Allah. Ini di sini di buku yang ini tidak ada tulisannya tentang hikmah. Hikmahnya di sini hanya disebutkan
menambah keimanan. Menambah keimanan. Mendekatkan diri kepada Allah. Menambah pahala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini hikmah sering mengucapkan subhanallah. Sering mengucapkan subhanallah. Ya. Hikmahnya kalau dari buku yang digital ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. 2, menambah keimanan. Ketiganya, menambah pahala. Berikutnya, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ya. Sama dari tambahan Pak Adan, ya. Semakin dicintai Allah. Satu lagi, semakin dicintai Allah. Itu. Sampai di sini pembelajarannya tentang kalimat subhanallah. Kalau di kelas 2 dulu kalian menerimanya subhanallah, ya. Hanya sampai di subhanallah merupakan nama lain kalimat subhanallah bacaan tasbih. Nah, di pembahasan pertama seperti itu di kelas 2. Sini kita ulas lagi. Kapan mengucapkannya? Kapan? Terus hikmahnya apa? Nah, mengucapkannya diucapkan ketika mengingatkan imam. Nah, ketika melihat keindahan alam. Keindahan alam. Terus ada lagi. Ya. Kalau di sini hanya di buku kalian, nanti yang buku yang ini hanya sampai di mengingatkan imam. Pada ulangi. Ya. Subhanallah diucapkan pertama, kita membiasakan untuk mengucapkan kalimat subhanallah pada saat melihat keindahan kekayaan alam. 2, merasakan kebesaran atas kekuasaan yang dimiliki Allah. 3, mengagumi sesuatu yang baru dilihat. D, merasakan heran terhadap sikap seseorang. Kelimanya, menyaksikan peristiwa besar. Ya, peristiwa besar itu ibaratnya seperti ada petir, ada gempa bumi dan sebagainya peristiwa, ya. Merasakan kenikmatan yang diberikan atas kehendak Allah. Berzikir setelah sholat, mengingatkan imam apabila lupa, ya. Padan cukupkan sekian. Nah, sampai ketemu lagi di pekan depan. Oh ya, nanti kalau terjadi ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Ya, cukupkan sekian dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.